Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita berlindung ke Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Isra 17 ayat yang pertama. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini, kajian kita sesuai dengan momen kita, yaitunya membahas masalah Isra wal Mi'raj. Sekilas pandang saja. Lebih detailnya itu dijelaskan, dipaparkan dalam peringatan-peringatan atau dalam kajian-kajian. Hadirin kaum muslimin, yang pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj itu belum pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad dan juga sesudah. Yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan peristiwa biasa, tapi adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Saking sangat luar biasanya tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi bukan tidak masuk akal. Karena nanti ada tataran iman.
Jadi Allah ada memberi manusia itu 4 hidayah. 1, naluri atau insting. 2, panca indera, pengimbangan hidayah pertama, rasa, meraba, melihat, cium. Yang 3, hidayah akal. Akal manusia terbatas. Nah, kalau tidak tamakan dia maka lari kepada yang 4, yaitunya agama. Tidak tamakan dia kawak, yang dia kakalin. Dalam agama tidak boleh. Harus ke iman jatuhnya. Iman itu nanti keyakinan tingkat tinggi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada 2 perjalanan yang dilakukan oleh Rasul. Pertama adalah perjalanan mendatar, horizontal. Yang kedua, vertikal, naik menghadap Allah. Kalau mendatar itu masih dalam dunia itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu masih alam fisika, alam indrawi. Kalau sudah Mi'raj, itu adalah langsung menghadap ke Allah, naik. Langit 1, 2, 3 sampai 7. Sidratil Muntaha, Mustawa, Raf, Arash, terus. Kalau dalam kitab Tauhid itu lebih panjang diuraikan itu. Malaikat Jibril hanya nyampai kepada Sidratil Muntaha. Ya Muhammad, Nabaya Jibril, silakan langsung menghadap ke Allah. Saya tidak bisa lagi. Oh jangan, kita kan barengan. Ayo kita sama. Enggak, kalau amboi kue jo habis, terbakar. Karena itu sudah alam lahud, alam ketuhanan. Jadi makanya ada jin, ada yang menyatakan iblis, setan, silakan. Ada manusia, ada malaikat. Manusia ini makhluk tengah. Manusia bisa melebihi malaikat. Itulah contohnya sang baginda Rasul. Kenapa? Qalbu bersih. Manusia ini bisa lebih rendah daripada jin atau syaitan atau iblis. Kenapa? Selalu memperturutkan hawa nafsu dan dunia. Jadi manusia itu makhluk tengah. Maka kita berharap kembalilah kepada fitrah kita itu adalah makhluk yang suci. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perjalanan itu sangat luar biasa. Kalau dalam riwayat itu dijelaskan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 1 bulan perjalanan onta. Jalan unta tahu selawat. Sakancang ke muka, kencangnya ke belakang. Kadangnya berhenti lah, 1 bulan. Ini ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi sebelum subuh itu sudah selesai. Jadi maka ada bisa dicerna oleh akal, ada tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nanti kan lebih jelas diuraikan dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Yang terpenting bagi kita adalah yaitunya nilai yang terkandung di dalam Isra wal Mi'raj itu 1, hubungan dengan Allah. 2, hubungan sesama manusia. Yang 2 ini wajib. Elok bana hubungan dengan Allah je masyarakat ndak. Hebat hubungan kita dengan masyarakat. Pengasih, penyayang, penyantun. Alun minta lah dia giah. Tapi dengan Allah ndak. Ndak juga. Kedua-duanya itu wajib. Maka hubungan dengan Allah itu selalu disimbolkan dengan ibadah. Yang lebih spesifiknya adalah ibadah solat. Bapak saudara hadirin kaum muslimin, di antaranya kehebatan ibadah solat itu adalah langsung sang Rasul menghadap ke Allah. Ibadah-ibadah yang lain wahyu yang turun melalui malaikat Jibril. Salat langsung ke Allah. Itu hebatnya.
Enggak sama dengan ibadah yang lain. Yang kedua, salat itu adalah amal yang pertama nanti diperiksa di hari akhir. Hadisnya sahih. Awalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali seorang hamba nanti diperiksa di hari kiamat salat. Apa enggak ke salatnya waktu? Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau rancak bagus amalan salatnya akan terbawa baik amalan-amalan yang di belakangnya. Ya mungkin dia tidak banyak salat sunnah, dia tidak banyak ibadah yang lain. Salatnya hebat, akan terbawa baik. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak cacat, le membuat masjid cik, salat ndak, maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Itu tidak bisa dicerna oleh akal itu. Laisa wanah itu. Jangan itu, tanya. Kalau ingin coba, ya masuk aja dalam tanah, dalam kubur itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu tidak bisa dengan akal, dengan iman. Ibadah salat adalah beda antara orang beriman, kata Rasul, dengan orang kafir. Itu jelas. Bainal abdi wal kufar tarakus salah. Beda antara hambaku, umatku, kata Rasul, dengan yang bukan umatku, kafir, salat. Kalau dia salat, ya umatku, kata Rasul. Kalau enggak. Ini dalam Islam hitam putih ya. Ada babu do. Dalam Al-Quran surah Al-Fat kan dijelaskan Allah juga itu, ayat terakhir itu. Tarahum ruk'an sujada. Jadi pengikut umat Nabi itu, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Rukuk sujud itu salat. Makanya Nabi mengecehan, bawalah, ajaklah anak-anak waktu salat dari kecil. Muru auladakum bis shalah. Suruh dia, ajak dia bawa. Jadi kalau ada anak tidak sholat, itu orang tuanya yang bermasalah dulu. Andaikan ada nanti anak yang terbawa, terseret nanti dalam neraka, itu orang gaya dulu tuh ini bawa tuh. Orang gaya tidak anak itu mendidik. Karena anak adalah amanah. Amanah Allah. Menyia-nyiakan amanah itu dosa besar. Iza duatil amanah fantasiru sa'ah. Jelas. Jadi anak itu bukan main-main hadirin. Tanggung jawabnya gede itu, besar. Allah akan tagih nanti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hebat salat. Beda. Kalau ingin masuk orang beriman, umatku, kata Rasul, salat. Kalau enggak, ya, baikanin. Bukan umatku, kata Rasul. Hadirin kaum muslimin, penyebab salah satu masuk manusia itu ke dalam nerakanya Allah, di antaranya adalah neraka sakar, itu salat. Nanti ditanya itu, masalakakum fi sakar, kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Qalu itu jamak, Bapak Ibu. Seluruh penduduk neraka itu jawab, lam nakum minal musallin, dulu kami tak salat. Rumah kali deket-deket je masjid mah. Iyo rumah lain deket, sembahyang indah. Jadi perlu. Jadi kalau terdengar suara azan di masjid terutama yang dekat-dekat masjid, penuhi panggilan Allah itu. Salat jamaah. Datangi masjid. Masjid dibuat ranca-ranca untuk ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau dia benar salatnya diamalkan dalam kehidupan nilai-nilai ibadah salat itu, insya Allah dia akan terjegah, bisa mencegah. Itu sering disampaikan oleh guru kita, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah, bisa tercegah. Tercegah itu dirinya. Bahkan Rasul sendiri dengan anak kandung Fatimah, salat. Salat sayang. Saya Rasulullah, bapakmu. Tidak bisa menolong di akhirat dona. Kalau kau tak salat. Rasul, jo anak kandung seorang. Tidak ada tawar-tawar.
Bisa saja Rasul ngomong, tenang saja Fatimah, nanti kan ada ayah. Apa yang tidak bisa bagi Rasul? Rasulullah itu kan Habibullah, manusia yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada yang tidak bisa, tapi tidak. Jadi oleh sebab itu, akhir zaman kau hadirin tantangan tu barek ke rumah saji. Yang paling ramai di kafe. Calik waktu maghrib, waktu isya tu oh tu banyak jemaah situ tu. Boleh kalau ada kajian wiri-wiri 2, 3, 5, 10 itulah banyak tu. Banyak lah tonggak orang saji daripada jemaah lah. Kenapa? Lari ke iman. Kadang kan, oh pengajiannya tidak menarik ini segala macam. Bukan ustaz pula ini salahin itu. Keimanan kita yang ditanyanya itu. Duduk saja di ruang masjid itu, duduk saja itu ada nilainya itu. Itu kan penting. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan momen ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengubah bagaimana nilai-nilai kualitas dan kuantitas ibadah solat kita agar ibadah kita makbul. Bukan hanya kita, anak turunan kita. Karena tantangan generasi awal hadirin sangat berat sekali. Berat. Narkoba, judi, balap liar, banyak hal-hal yang akan meracuni otak-otak mereka itu. Apalagi kalau sudah dapat handphone, udah itu, hilang semuanya. Mari kita, diri kita, keluarga kita selamatkan. Kesempatan hanya satu semasa hidup di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bi sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap ke Allah, dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap ke Allah, balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yudlamun. Sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Al-Quran Al-An'am 160. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aquluhum dzakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa in ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.